Ya oke, halo shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran materi agama Kristen kali ini kelas 8. Ya, yang belum siap sekarang siap-siap terlebih dahulu, yang baru bangun atau yang lagi sarapan, ya bisa dulu sarapannya, makanya harus yang minum dulu, cuci muka, ya sikat gigi, pokoknya kalian harus siap, bersih, mandi, wangi, dan pokoknya jika kalian fresh, maka kalian akan siap menerima materi gitu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 13 pemilihan untuk bersyukur, dan kalian sudah menyimak sebuah cerita dengan seorang ibu yang mengeluh tentang rumahnya yang kecil, dan padahal dia sudah rajin berdoa, rajin bekerja, tapi tetap saja kenapa Tuhan tidak mendengarkan doanya. Tapi ternyata dia mendapat suatu tantangan dari seorang pendeta, dan disuruh di rumahnya diisi selama seminggu oleh sepupunya, oleh ponakan, oleh hewan peliharaan. Maka tambah ngeluh, akhirnya semuanya disuruh dikembalikan lagi, hingga akhirnya rumahnya seperti sedia kala dan dia merasa lebih lega. Dan sama saja gitu, jadi seperti halnya jika hati kalian diisi oleh masalah ditambah masalah kayak gitu, yang ada kalian malah mumet gitu. Tapi kalau kalian bersyukur dengan apa yang kalian punya dan kalian miliki, maka di situ akan terasa kasih karunia Tuhan begitu sangat luar biasa bagi dalam kehidupan kalian. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh lagi melanjutkan pembahasan materi di bab 13 ini, ya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah dan kami tinggikan, Kau Raja di atas segala raja, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu dan keberkahan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar tentang materi bab 13 memilih untuk bersyukur. Kau berkati setiap yang mendengarkan pembelajaran ini, Kau berikan hikmat, kepintaran, dan juga kecerdasan, dan Kau rapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap materi dan setiap firman yang Kau sampaikan bagi setiap pendengar, Tuhan Yesus. Dan Tuhan ampun atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami, Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke, di materi di bab 13 ini, nah ini sebenarnya di kelas 8 ini ada 15 bab, dan kita akan cepat saja gitu. Jadi kalau kalian semakin menunda-nunda tugasnya, maka itu akan semakin menumpuk gitu. Jadi kalau kalian ntar aja deh, itu yang ada malah kalian malah berpikir bahwa agama menjadi beban gitu, dan juga agama tugasnya semakin banyak. Sebenarnya gini loh, kalau kalian simak, kalian taat, kalian kerjakan, kalian kumpulkan, itu tidak ada beban, tidak ada tumpukan masalah, tidak ada tumpukan tugas. Jadi semuanya itu kembali lagi di bagaimana kalian memanage kehidupan kalian, memanage bagaimana pola belajar kalian. Jangan sampai kalian malah menyalahkan gurunya, Mr. Bagas tugas mulu, Mr. Bagas tugasnya kebanyakan. Nah, justru kalian terlalu menumpuk. Bahkan di video kemarin saja baru mengumpulkan tugas itu baru hanya beberapa orang, 2 atau 3 orang. Saya di Google Classroom, ayo kumpulkan tugasnya, jangan malas. Abis ini langsung dikerjakan tugasnya, karena banyak nih. Ya, kalian buka halaman kalian di halaman buku kalian di halaman 99. Ini video keduanya. Akan tapi apakah kemudian Yeremia terus meratapi hidupnya dan menyesali dirinya? Nah, ini sebelum kita mengulas Nabi Yeremia, bahwa Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menobatkan bangsa Israel, tapi bangsa Israel menghiraukan dia. Nah, tetapi apakah Yeremia menyesal? Tentu tidak. Ia mengalihkan perhatiannya dari kesusahan dan derita yang dialaminya kepada kasih dan karunia Allah. Katanya, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Ini di latar 3 ayat 21 sampai 23. Nah, ini jadi meskipun Yeremia tertolak, Nabi Yeremia dihiraukan oleh bangsa Israel, tapi ia tetap mengucap syukur. Yeremia pun tetap dapat bersyukur, artinya Yeremia tidak mau terpaku pada kemalangan dan kesulitan yang ia alami gitu, melainkan tetap melihat kepada Tuhan dan kuasanya yang memampukan Yeremia selaku nabi untuk tetap berkarya baginya gitu. Jadi Yeremia tidak melihat permasalahannya gitu, dia tetap mengucap syukur gitu. Nah, keteladanan yang sama kita juga bisa lihat dari Nabi Habakuk. Habakuk menjadi nabi pada zaman Raja Yoyakim. Ini adalah sejarah juga nih, 608 sebelum Masehi sampai 597 sebelum Masehi. Raja Yoyakim adalah seorang raja yang jahat. Karena itu Tuhan tidak berkenan kepadanya gitu. Ia menjadi penyebab bangsanya terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Lihat di 2 Raja 23 ayat 34.
pasal 24 ayat 5 dan Yeremia 22 ayat 18. Jadi gini loh, otoritas seorang pemimpin itu menentukan bagaimana masa depan sebuah bangsa. Jadi jika pemimpinnya terjerumus dalam dosa, jika pemimpinnya itu bermasalah, maka bangsa yang dipimpinnya itu akan mendapatkan masalah juga gitu. Makanya hati-hati dalam memilih seorang pemimpin, dan juga dalam seorang pemimpin pun harus kita tetap terus doakan gitu. Kita doakan presiden kita, wakil presiden kita doakan setiap jajaran pemerintahan, kita doakan setiap pemimpin di gereja kita, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Gembala, Ibu Gembala, serta jajaran kepemimpinan di dalam gereja, dan juga yang terutama di dalam rumah dan di dalam keluarga kita, pemimpin dalam keluarga yaitu Bapak dan Ibu kita selalu mendoakan agar mereka tetap terus berada di jalan Tuhan, di jalan kebenaran, supaya Tuhan selalu sertai langkah setiap langkah, supaya tidak terjatuh dan tidak terjerumus seperti itu. Jadi jika kalian telah memilih, maka kalian wajib untuk mendoakannya gitu. Tetapi jika engkau hadir di tengah keluargamu, itu bukan karena engkau yang memilih, tapi karena Tuhan sudah tetapkan, maka sewajibnya engkau yang harus bertanggung jawab, dan engkau yang harus mendoakan pemimpin keluarga, setiap keluarga seperti itu. Nah, Habakuk hidup dalam keprihatinan karena bangsanya, bangsa Yehuda, tidak hidup dalam kebenaran. Sebaliknya kelakuan mereka penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Telah berulang kali mereka diminta untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Akan tetapi Habakuk tidak lantas menjadi putus asa atau kehilangan sukacita. Imannya kepada Tuhan tidak goyah, dan ia juga tetap bisa menyatakan rasa syukurnya. Katanya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3:17-19. Bagaimana bisa bersorak-sorak bila kita hanya memikirkan begitu banyak kesulitan yang kita alami? Perhatikan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk adalah bersorak-sorak. Yang perlu kalian garis bawahi, yang dilakukan oleh Nabi Habakuk adalah bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan Habakuk dan juga sumber kekuatan kita semua. Jadi meskipun Habakuk mendapatkan semuanya cobaan, hasil yang sia-sia, tapi Habakuk tidak duka cita, malah Habakuk tetap terus bersuka cita, semangat, bahkan bersorak-sorai. Kerennya Habakuk seperti itu. Dia diutus, sama seperti Yeremia diutus di tengah-tengah bangsa, tetapi dia dihiraukan dan dia didengar. Yeremia bersyukur, Habakuk bersorak-sorai. Itu keren banget. Banyak hal yang dapat kita pelajari bahwa Nabi Habakuk dan Yeremia, sehingga mereka tetap dapat bersyukur walaupun hidup mereka susah. Beberapa hal berikut ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang pertama, fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Ini untuk bagaimana caranya kalian bisa bersyukur seperti Nabi Yeremia dan juga Nabi Habakuk. Nah, ini yang pertama, kalian harus fokus pikiran kalian kepada kasih karunia Tuhan, bahwa seberat apapun yang hidup kita, akan selalu ada hal-hal yang patut kita syukurkan. Kita dapat bangun dan menghirup udara segar dengan tubuh yang sehat. Kita masih dapat bersekolah, kita bisa menikmati berbagai fasilitas pendidikan, kalian masih belajar online, kita masih dapat menikmati makanan yang kalian makan, meskipun itu tahu tempe, kalian bersyukur daripada di sana yang nggak bisa makan apa-apa dan minum bersama keluarga. Bandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak bisa menikmati itu semua. Wow. Kalian harus sering-sering lihat-lihat, kalian harus sering-sering melihat bagaimana orang-orang yang masih belum beruntung seperti kehidupan kita. Jadi ya saya waktu melihatnya itu langsung, ya Tuhan gitu, hal apa yang harus saya keluhkan dalam kehidupan saya jika saya melihat orang seperti itu. Saya tidak sepatutnya, sewajarnya untuk mengeluh gitu. Tapi jangan sampai kalian mengucap syukur akan kehidupan kalian. Kalau kalian harus melihat penderitaan atau kekurangan beruntungan orang lain, itu jangan sampai kayak gitu. Pokoknya kalian melihat itu sebagai gambaran buat kalian aja, bahwa yang samanya kalian sombong, lihat mereka yang di luar sana gitu. Jangan sampai kalian masih aja sombong, aduh kalian sudah tidak punya hati nurani gitu.
Seperti yang dikatakan seorang anak dari hamba Tuhan, aku mengeluh karena sepatuku hanya satu, sampai aku bertemu dengan orang yang tidak mempunyai kaki. Cobalah hitung hal-hal baik dalam hidup kita. Pasti tidak terhitung banyaknya, karena itu seperti Nabi Yeremia. Kita bisa nyatakan tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu ada hikmat, selalu ada cerita pembaruan berkat Tuhan setiap hari yang baru bagi kita. Kalau kalian perhatikan di dalam kehidupan kalian, pasti selalu ada cerita yang menarik setiap harinya yang berbeda-beda, dan selalu ada perbedaan di dalam sehari demi sehari. Itulah nikmat Tuhan yang ada dalam diri kalian. Jadi jika kalian, ya kalau kalian mengeluh, hidup saya gini-gini aja, berarti kalian itu belum belajar yang namanya bersyukur. Kedua, jangan mengeluh. Jangan memilih untuk bertambah susah karena memikirkan kepahitan, kesedihan, dan kedukaan. Sebaliknya, buanglah kata-kata negatif yang tidak membangun dan hanya melemahkan dari mulut kita. Kata-kata yang kita ucapkan dapat sangat kuat pengaruhnya terhadap diri kita. Kata-kata positif akan membuat hati kita terang dan senang. Sedangkan kata-kata negatif akan membuat hati kita muram dan sendu. Nah, perlu kalian garis bawahi lagi, suasana hati yang terang atau hati yang suram akan berdampak dalam perilaku dan reaksi kita gitu. Bagaimana hati kalian muram, sedih, apapun itu akan terpancar dalam reaksi kita gitu. Jadi itu akan berat menjalani kehidupannya itu. Maka mereka sering ada yang bilang ada yang butuh mood booster, ada yang butuh ini banget. Nah itu yang seharusnya bisa kalian manage sendiri, bisa kalian singkirkan sendiri. Nggak perlu yang kayak hidup sudah maksudnya hidup yang sudah penuh dengan anugerah, jangan dibikin kalian merepotkan, dibikin susah sendiri gitu. Karena Tuhan sudah baik, jangan sampai kalian menghalangi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian gitu. Justru kalian menikmati kebaikan Tuhan itu ya, dengan tidak membuat kalian merasa susah. Tuhan pasti baik. Bagaimana cara merasakan kebaikan Tuhan? Dengan bersyukur. Habakuk dan Yeremia di tengah segala kesusahan dan penderitaannya tetap dapat menguji Tuhan. Sama seperti Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saya itu mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dengan kata lain, sekalipun ia mengalami kesusahan dan kekecewaan, tetapi ia tidak mengeluh, ia tetap bergembira, seperti itu. Nah, yang ketiga, lakukan hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Ketika kesusahan dan masalah kita alami, biasanya kita cenderung jadi kehilangan semangat, merasa tidak berguna, merasa diri menjadi orang yang paling malang dan harus dikasihani, sehingga kita menjadi semakin sulit untuk bersyukur. Lakukanlah kebaikan bagi orang lain yang dapat dimulai dari bisa hal-hal biasa yang sederhana, misalnya membantu ayah berkebun, atau menolong ibu membersihkan rumah, membuat kartu ucapan selamat ulang tahun buat teman, ikut kunjungan ke panti asuhan bersama teman-teman gereja. Pada saat kita melakukan hal ini, kalian garis bawahi lagi, pada saat kita melakukan kebaikan bagi orang lain, saat itu kita akan merasakan kegembiraan. Kita tidak terpaku pada kesalahan sendiri. Jadi gini, kalau kalian ingin belajar juga mengucap syukur, jadikan diri kalian berguna bagi orang lain. Jadi di saat kalian melihat kesenangan orang lain, maka itu akan membawa impact positif bagi kehidupan kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian jadi pasif, kalian pun harus aktif. Keempat, buatlah catatan harian yang isinya adalah hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Niscaya kita akan semakin melihat betapa ajaibnya Tuhan kita yang terus memberikan rahmat baru setiap hari. Jadi misalkan gini, di saat kalian sedang susah, di saat kalian sedang galau, menung, kalian ingat hari-hari itu tuh yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kalian itu akan benar-benar akan membuat, oh iya, Tuhan maafkan aku sudah salah gitu. Pasti akan mau mencoba, oh iya, aku harusnya bersyukur gitu. Contohnya misalkan kalau kayak kalian habis jatuh, kesel kan, susah, gak dia nih gitu, tapi lama-lama bersyukur, oh untungnya jatuh tapi tidak parah kayak gitu. Bersyukur, jadi lama-lama akan timbul suatu perasaan yang akan membuat kalian belajar untuk bersyukur. Nah, tugas pertama, baca kembali kisah ibu pengeluh tadi yang video pertama. Sebutkan 3 hal yang bisa kamu petik dari cerita tersebut. Ini ada ABC. Yang pertama, kalian belajar bahwa, misalkan gini, kalau dari saya belajar bahwa mengeluh itu adalah bukan solusi gitu. Yang kedua adalah jangan menambah permasalahan. Ini jawabannya ini, nanti kalian malah jawaban saya. Kalian harus cari di luar dari jawaban saya.
Nah, yang kedua, kalian baca puisi nih, dibaca nih. Hari ini, sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ini saya baca puisi nih. Tapi kalian baca, kalian apa yang kalian dapat dari puisi ini? Gitu. Intinya sih bersyukur, tapi ya harus ada kata-kata lainnya lah gitu. Nah, yang ketiga, menemukan makna bersyukur. Kita sudah membahas bagaimana pergumulan Nabi Habakuk dan Nabi Yeremia yang tetap bersyukur walaupun hadapi tantangan, kekecewaan, dan kesedihan dalam hidup mereka. Menurut kalian, apa rahasia menyelesaikan pergumulan ini dengan baik? Tuliskanlah di bawah ini. Ya, ini kalian bisa melihat dari kisah-kisah Nabi Yeremia dan Habakuk. Rahasia menyelesaikan masalah pergumulan adalah dengan cara melihat Tuhan kayak gitu, bahwa kita tidak sepatutnya untuk mengeluh gitu. Ya pokoknya di jawaban-jawaban tadi ada kok. Ya yang keempat, nah ini ada kutipan, ini berasal dari Anne Frank, seorang gadis Yahudi yang menyembunyikan diri. Nah ini tugasnya itu adalah bahwa kalian tulis dengan kata-kata nih, kalian bikin kata-kata sendiri. Ini di nomor 4, kata-kata yang menurut kalian ini yang penuh semangat dan ya yang bisa memotivasi diri kalian. Contohnya kalau saya adalah gini, tidak ada hasil yang sia-sia bagi seorang pejuang. Gitu. Jadi seperjuangan apapun itu orang, hasilnya pun tidak akan sia-sia gitu. Pasti selalu mendapatkan hasil yang tidak sia-sia. Mau apapun itu, seorang pejuang tidak akan mendapatkan hasil yang sia-sia. Mantap. Nah, yang kelima, tugas lagi nih. Bagaimana kamu dapat hidup bersyukur? Sebutkan hal baik yang dialami dalam hidupmu. Selama ini jelas sekali disadari bahwa telah disyukuri, misalkan setiap hari tanpa susah payah, dan pokoknya hal apa yang membuat kalian bisa belajar hidup bersyukur. Apa betul kamu sudah mempraktikkan sikap bersyukur? Nah, kalau belum, kenapa gitu? Dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini? Dan mengekspresikan rasa syukur. Cara yang sukai boleh berupa doa, cerita atau kesaksian, puisi, tarian, gambar, dan sebagainya. Kalian pilih di poin nomor 6. Kalian pilih mau doanya itu doa di video direkam, cerita atau kesaksiannya itu boleh kalian tulis atau rekam, puisi boleh kalian tulis atau rekam, tarian boleh kalian tulis atau rekam, gambar pasti kalian kumpulkan. Ini pilih gitu ya. Lebih di videonya lebih bagus nilainya 95 gitu. Kalau di cerita ditulis doang ya 80 di bawahnya lah. ini nomor 6 ini tugas prakteknya. Rangkumannya ini udah berapa menit? 15 menit. Rangkumannya, hidup bersyukur tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Dalam keadaan susah dan berat pun sebetulnya kita dapat memilih untuk bersyukur. Nabi Habakuk dan Nabi Yeremia adalah contoh orang yang dapat tetap bersyukur walaupun mereka tengah mengalami kesusahan. Mereka tidak patah semangat dan mengeluh dalam penderitaannya. 4 hal yang dapat kita lakukan untuk belajar selalu bersyukur adalah bahkan dalam hidup yang berat sekalipun. Yang pertama, fokuskan pikir kalian pada kasih dan karunia Tuhan. Lihat di sekeliling kalian, selalu ada hal yang selalu bisa kalian syukuri. Yaitu kalian bisa bersyukur, bisa makan dibandingkan orang lain gitu. Ya, yang kedua, jangan mengeluh. Buanglah kata-kata negatif dari mulutmu. Sebaliknya selalu ucapkan kata-kata positif yang membangun semangat. Kata-kata yang kita ucapkan besar sekali pengaruhnya pada diri kita. Kita memotivasi diri kita tetap bersukacita, puji Tuhan, haleluya. Yang ketiga, lakukanlah hal-hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Ketika masalah dan kesusahan datang, jangan pasif, jangan biarkan diri kita jatuh pada sikap mengasihi diri sendiri, jadi insecure gitu. Jangan. Ketika kita berbuat kebaikan pada orang lain, kita bisa merasakan kegembiraan. Dan yang terakhir, membuat catatan harian tentang hal-hal yang kita syukuri dari hari ke hari. Ini yang perlu kalian pelajari, lakukan supaya kalian bisa belajar bersyukur. Melakukannya itu menjadi gaya kalian, jadi gaya kehidupan kalian sehari-hari, dan kalian bisa mempraktikkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari juga. Nah, ini evaluasinya sudah tidak diingin lagi. Doa penutup kita sudah selesai. Yang jangan lupa kumpulkan tugasnya. Mari kita berdoa. Allah, sumber segala rahmat dan kehidupan, kami menaikkan syukur kami kehadirat-Mu karena Engkau telah memelihara kami dengan baik dan mencukupi kebutuhan kami.
Adalah kami ya Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur, meskipun suka dan duka silih berganti di dalam hidup kami. Karena dengan itulah Engkau membentuk karakter kami menjadi semakin lebih kokoh dalam iman kepadamu. Doa sebaik kami berdoa di nama Tuhan Yesus Mulia. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa buka tugasnya. Video selanjutnya kita akan memasuki bab 14. God bless you.